Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami kembali akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat seseorang menjadi besar dan ternama? Ada banyak orang menyombongkan kemampuan dan prestasi yang ia raih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua karena aku. Kalau bukan karena aku, tidak akan seperti ini. Kalau bukan karena kehebatanku, kepintaranku, semuanya tidak akan sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita menyadari, pernahkah kita berpikir di dalam kehidupan kita bahwa apakah kita bisa melakukan semuanya sendiri tanpa ada dukungan dari orang lain, tanpa ada bantuan dari orang lain, bahkan tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Kita bisa meraih apa yang saat ini kita bisa capai, kita bisa berhasil di dalam kehidupan kita, atas segala prestasi dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa semuanya adalah karena turut campur tangan Tuhan, dan juga ada orang-orang yang mendukung dan membantu kita dalam kehidupan kita. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka mengutamakan Tuhan, agar mereka jangan sombong atas apa yang mereka sudah raih, atas apa yang mereka sudah miliki dalam kehidupan mereka. Walaupun pada saat itu ada permasalahan yang dialami karena adanya sekelompok orang yang menganggap bahwa dirinya hebat, yang menganggap bahwa apa yang sudah ia raih, terutama pada saat itu sebagai pemimpin yang dipercayakan pada saat itu untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, semua ia bisa lakukan, semua ia bisa raih karena kekuatannya, kehebatannya. Bahkan ia mengatakan bahwa ia lebih daripada Rasul Paulus, sehingga ia mengatakan juga bahwa Rasul Paulus tidak akan datang lagi ke jemaat di Korintus. Dan ini menjadi satu kekhawatiran. Sehingga dalam suratnya pada ayat yang ke-18 dan juga ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia akan datang. Ia mengasihi jemaat di Korintus. Ia tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, dan ia tidak ingin jemaat Korintus menjadi sombong. Jemaat Korintus menjadi lupa akan keberadaan mereka, lupa mensyukuri akan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala apa yang kita capai dan kita raih pada saat sekarang ini, semuanya adalah karena kasih Tuhan. Semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Ketika pada saat sekarang ini kita dipercayakan untuk menjadi hamba-Nya, untuk melayani, ketika kita dipercayakan sebagai pemimpin, ketika kita dipercayakan jabatan yang baik, ataupun ketika kita dipercayakan materi yang berlimpah dalam kehidupan kita, jangan kita lupa bahwa semuanya adalah karena kasih Tuhan. Semuanya adalah karena turut campur tangan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Bahkan Tuhan pun bisa kapan saja mengambilnya dari kita ketika Ia melihat kehidupan kita tidak berkenan, tidak memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semua yang sudah kita raih dalam kehidupan kita bukan karena kuat gagah kita,
bukan karena kehebatan, kepintaran kita sebagai manusia. Tetapi kita harus menyadari, semakin kita diberkati Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita memuliakan Dia. Semakin kita juga menyadari dalam kehidupan kita, bahwa apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita, Tuhan percayakan itu. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Jangan menjadi orang yang sombong, karena kesombongan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita menjadi orang yang rendah hati dan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.